Halo sahabat RSMY dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Ngobras episode kali ini kita akan membahas mengenai peran farmasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Layanan kesehatan, khususnya rumah sakit, tidak terlepas dari peran tenaga farmasi. Nah, seringkali masyarakat belum memahami sepenuhnya apa saja sih peran farmasi di suatu layanan kesehatan. Profesi apa saja yang ada di bawah naungan farmasi di rumah sakit? Hari ini kita akan bahas semua tentang farmasi di Ngobras kali ini. Saat ini telah hadir narasumber kita dari instalasi farmasi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Ibu Runi Kurnia Harmuko, S.Farm Apoteker MPH. Beliau adalah salah seorang apoteker di RSMY. Sebelum kami mulai ngobrasnya, kami ingatkan kembali jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Halo Ibu Runi, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang farmasi yang ada di RSMY ya Bu ya. Bisa Ibu jelaskan peran utama instalasi farmasi dalam sistem pelayanan kesehatan rumah sakit itu apa saja Bu? Baik, kita bahas dulu. Di farmasi itu sebenarnya ada dua tenaga ya. Yang pertama ada apoteker dan yang kedua ada tenaga teknis kefarmasian. Peran instalasi farmasi di rumah sakit itu merupakan peran yang sangat vital. Sebenarnya sangat-sangat vital. Karena di instalasi farmasi rumah sakit itulah pusat kendali seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Jadi menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu terbagi menjadi dua garis besar. Yang pertama ke perbekalan kefarmasian dan yang kedua ke pelayanan farmasi klinik. Dua hal ini sangat berbeda. Kalau yang perbekalan kefarmasian ini lebih ke arah product oriented ya, dimulai dari proses seleksi dan perencanaan, kemudian ada di pengadaan, kemudian penyimpanan dan distribusi. Kita bahas dulu untuk seleksi dan perencanaan ini sebenarnya tidak hanya di farmasi saja, tetapi ada pihak yang terkait juga yaitu farmasi, panitia farmasi dan terapi yang biasa disebut PFT, itu anggotanya ada dokter dan ada farmasi. Nah, kemudian dari tim tersebut itu merumuskan formularium rumah sakit, tentu saja base datanya dari formularium nasional, kemudian ditambah produk-produk tertentu yang di luar formularium nasional itu yang memang dibutuhkan untuk menunjang terapi pasien di rumah sakit. Nah, dari panduan dari formularium rumah sakit ini, itulah yang menjadikan dasar untuk seleksi. Nah, kemudian untuk perencanaannya ini melibatkan teman-teman yang berada di gudang farmasi dan juga berkolaborasi dengan user, dalam hal ini dokter yang menuliskan resep. Nah, jadi untuk perencanaan ini ada dua metode, dengan metode epidemiologi dan juga metode konsumsi, agar suplai kebutuhan jumlah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan selama periode tertentu ada dalam jumlah yang cukup, dan juga secara jenisnya obat-obat yang dibutuhkan itu tersedia secara lengkap. Tentu saja nanti tidak terlepas dengan pihak-pihak yang lain yang akan kita jelaskan lebih lanjut dalam pertanyaan selanjutnya. Kemudian ada distribusi. Nah, distribusi ini itu untuk penyerahan obat-obatan dari depo-depo farmasi, dari gudang, kemudian dari gudang ke depo-depo farmasi, kemudian untuk diserahkan ke pasien melalui resep. Pasiennya siapa aja? Ada pasien rawat jalan, ada pasien rawat inap, dan tentu pasien di IGD. Nah, kemudian ada lagi peran yang besar kedua, yaitu peran farmasi klinis yang tentu saja berorientasi kepada patient oriented. Nah, apa saja? Yang pertama pengkajian resep. Nah, kemudian di pengkajian resep ini merupakan titik yang sangat krusial. Dalam pengkajian resep ini kita harus benar-benar menelaah agar jangan sampai terjadi kesalahan atau medication error. Jadi kita perlu melihat resep itu, kerasionalan resep, kemudian
kita perlu nelaah juga adakah peluang-peluang interaksi obat atau mungkin riwayat alergi si pasien yang bisa membahayakan pasien dalam menggunakan obat, selama menggunakan obat dalam masa terapinya. Kemudian ada juga konseling dan edukasi. Konseling dan edukasi ini sangat penting juga untuk menjamin kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Nah, jika pasien itu telah terpapar tentang apa saja pentingnya untuk menggunakan obat yang didapatkannya selama masa terapi, bagaimana cara menggunakannya, dan apa saja yang efek samping yang akan terjadi, apa saja efek samping yang akan terjadi selama masa pengobatan. Dalam hal ini efek samping itu ada yang potensial dan ada yang aktual, tetapi ketika pasien itu telah terpapar, ada resiko efek samping yang besar kemungkinan akan terjadi pada dirinya atau pada anaknya atau keluarga pasien tersebut yang lagi dirawat. Mereka akan dibekali bagaimana cara untuk menghandle-nya supaya mereka tidak panik seperti itu. Dan kemudian juga ada visite dan pengkajian terapi obat. Ini di ranah farmasi klinis, teman-teman yang berada di perawatan, di rawat inap. Jadi ada apoteker yang memang standby di ruang rawat. Masing-masing itu mereka mengikuti kegiatan visit atau ronde bersama dokter, bersama perawat, tenaga gizi, nutrition juga. Jadi kunjungan ke setiap bed pasien untuk memastikan bagaimana respon pasien dalam masa perawatannya, adakah kemungkinan terjadi resiko efek samping atau perkembangan reaksi alergi dan sebagainya selama masa perawatan di rumah sakit. Nah, kemudian ada lagi satu yang tidak kalah pentingnya, farmakovigilan. Jadi di farmakovigilan ini kita mengkaji kemungkinan obat yang sudah rilis di pasaran ini dari pabrikan, ada pemantauan post market ya. Jadi obat-obat tersebut bisa saja menimbulkan suatu reaksi efek samping obat yang tidak diinginkan. Nah, nanti jika ditemukan reaksi efek samping obat yang tidak diinginkan ini didata, kemudian dikaji serta didokumentasikan untuk selanjutnya dilaporkan ke pihak terkait yaitu BPOM melalui pelaporan MESO begitu. Nah, jadi secara garis besar itu peran farmasi ini memang sangat-sangat penting ya. Baik, sangat jelas dan detail yang dijelaskan oleh Ibu Runi tadi ya, sahabat RCMY. Nah, tadi Ibu bilang penting peran tenaga kefarmasian. Mengapa tenaga kefarmasian menjadi bagian penting dalam tim kesehatan terutama di rumah sakit? Ya, baik. Jadi tenaga kefarmasian itu memang sangat, menurut saya sangat penting dalam pelayanan kesehatan secara umum ya. Jadi tenaga kefarmasian ini perannya mulai dari memastikan bahwa pasien itu mendapatkan terapi yang sangat tepat, cocok untuk mencegah medication error. Kemudian juga tenaga farmasi itu juga perlu untuk memberikan edukasi dan konseling untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obatnya, terutama untuk pasien-pasien yang lansia ya, yang prolanis, yang mau menggunakan obat yang jangka panjang seperti obat-obatan hipertensi, diabetes. Nah, itu kan rutin ya minum obatnya. Kalau tidak diberikan edukasi dan konseling, jadi mereka sering bosan. Yang penting mereka tahu dan terpapar bahwa tujuan pengobatan mereka itu untuk apa dan apa aja hasil terapinya dan bagaimana dampaknya kalau mereka tidak minum obat secara rutin gitu. Nah, kemudian itu tadi di optimalisasi terapi obat ya. Kemudian pengelolaan perbekalan kefarmasian. Jadi dalam pengelolaan perbekalan kefarmasian ini dari mulai tadi itu ya, seleksi, perencanaan, pengadaan. Ya, dari proses ini tadi saya sudah bilang banyak pihak yang terlibat dan tentu saja ini fase-fase kritisnya juga dalam menunjang ketersediaan obat di rumah sakit. Nah, kemudian ada lagi yang tidak kalah penting, efisiensi biaya. Nah, dalam peran farmasi dalam efisiensi biaya ini tentu saja tidak lepas dari peran pemberian terapi obat yang tepat, tentunya tepat obat, tepat dosis, tepat
frekuensi, tepat rute, dan tepat pasiennya tentu saja. Jadi harapannya hari lama rawat inap itu tidak terlalu lama, jadi bisa efisien, pasien cepat keluar, jadi pasien juga terhindar dari efek samping nosokomial ya. Jadi pasien yang masuknya diagnosanya A, kalau terlalu lama dirawat nanti bisa nambah B, yang nantinya juga beban belanja farmasi juga lebih banyak. Gitu. Nah, jadi secara ringkas sebenarnya perannya itu peran keselamatan pasien ya, peran ekonomi, sama satu lagi kualitas terapi itu. Ya, itu aja. Oke. 3 pilar itu. 3 pilar itu tadi ya Bu ya, peran pentingnya. Baik, jadi bagaimana kontribusi farmasi terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien? Ya, peran farmasi dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya, Mbak ya. Pertama itu mencegah terjadinya medication error. Dalam hal ini farmasi itu perannya melalui screening resep. Ya tadi saya bilang tadi screening resep, lagi-lagi screening resep di awal. Jadi untuk memastikan bahwa memang obat yang diresepkan itu pas sesuai untuk terapi si pasien. Kemudian samping screening resep ada juga rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat itu dia mencatat semua obat-obatan yang sedang digunakan oleh si pasien, terus juga jika ada instruksi baru oleh dokter, jangan sampai nanti terjadi duplikasi terapi, jadi double akan menimbulkan bahaya tertentu. Ya, atau mungkin nanti bisa muncul reaksi-reaksi interaksi obat yang tidak diinginkan. Kemudian ada lagi evaluasi pemantauan terapi obat ya. Nah, kemudian ada lagi fungsinya pemantauan hasil terapi. Pemantauan hasil terapi ini farmasi sangat berkontribusi melalui kegiatan konseling dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat tadi. Jadi lagi-lagi pasien yang tidak teredukasi dengan baik, dia akan cuek. Untuk apa sih minum obat ini? Karena dia tidak mengetahui apa kerja obat itu, bagaimana kerja obat itu, dan bagaimana hasil yang diharapkan untuk menjamin kesembuhan si pasien atau keluarga pasien tersebut. Nah, kemudian kolaborasi interprofesi. Nah, kolaborasi interprofesi ini maksudnya kolaborasi dengan tenaga profesional yang lain. Baik itu dokter, perawat, kemudian ada tenaga nutrisionis ya, kemudian ada tenaga penunjang medis lainnya. Nah, untuk apa? Untuk menetapkan rencana pemilihan terapi yang terbaik untuk pasien, tentu saja untuk menunjang efektivitas terapi, untuk mempercepat kesembuhan si pasien dan meminimalisir terjadinya resiko efek samping atau resiko-resiko lain yang tidak diinginkan. Seperti itu. Baik. Kemudian ada efisiensi dan penjaminan mutu. Dalam hal ini yaitu untuk menjamin rantai pasok pengobatan, yaitu memilih obat-obatan yang aman, bermutu dan terjangkau, serta menjamin ketersediaan obat tersebut di rumah sakit. Dan kemudian ada lagi teknik aseptik ya, seperti IV mixture, penyemprotan sediaan suntik itu, kemudian total parenteral nutrition yang dibutuhkan pasien-pasien yang memang intake-nya sulit, seperti itu. Oke. Baik, Ibu Runi, di rumah sakit ini kan ada itu bangsal rawat inap dan rawat jalan. Nah, apa sih peran apoteker dalam pelayanan farmasi klinis di bagian bangsal rawat inap dan rawat jalan? Oke. Kalau perbedaan farmasi klinis di apoteker rawat inap dan apoteker rawat jalan ya. Kalau apoteker rawat inap itu dia cenderung ke kolaborasi tadi, lebih ke kolaborasi antara interprofesional. Jadi di situ kita terlibat dalam ronde atau visit bersama, mengunjungi pasien ke bed-bed pasien itu. Dokter, perawat, nutrisi yang sering rutin itu kita kunjungan ke bed-bed untuk mengecek bagaimana respon si pasien setelah menerima terapi, untuk menetapkan rencana terapi selanjutnya, untuk menilai keberhasilan terapi, dan tentu saja akhirnya agar lama rawat inap itu bisa kurangi ya. Jadi kemudian ada rekonsiliasi obat ya, tadi rekonsiliasi obat
Jadi rekonsiliasi obat dari mulai pasien itu masuk rumah sakit, nah, lewat IGD, misalnya dari IGD itu pasien adakah membawa obat dari rumah, obat rutin dari rumah, apa aja obatnya, obat itu masih terus diminum atau tidak, dan apa aja obat-obatan yang baru saja diberikan, diinstruksikan oleh dokter untuk diberikan. Lagi-lagi tujuannya agar tidak terjadi duplikasi. Nah, kemudian ada lagi untuk memantau terapi obat. Memantau terapi obat ini uh, kita tuh di samping visit tadi juga memantau terapi obat, kita memastikan bahwa pasien itu mendapatkan obat dengan dosis yang sesuai, rute yang sesuai, kemudian tepat obatnya ya, jangan sampai keliru obatnya. Kemudian kita juga mengecek hasil laboratorium terkini, misalnya leukositnya setelah mendapatkan terapi antibiotik A 5 hari, misalnya ternyata leukositnya masih tinggi. Nah, mungkin nanti sebagai bahan masukan untuk dokter itu untuk memilihkan rencana terapi yang selanjutnya. Itu. Kemudian ada edukasi dan konseling yang tadi saya bilang sangat-sangat penting banget ya untuk menunjang keberhasilan terapi. Terus kemudian ada memantau efek samping obat. Nah, efek samping obat ini harus terus dipantau karena beberapa pasien yang memang dia tidak tahu bahwa dia alergi obat itu, bahkan menimbulkan Steven Johnson, mungkin yang dulunya tidak tahu, ternyata setelah pakai kok kulitnya ada yang baru muncul. Nah, itu kan nanti efek samping obat jika terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan itu harus kita kaji bersama dengan dokter, perawat juga, farmasi juga, kita kaji bagaimana kejadiannya, kenapa bisa timbul seperti itu, kemudian didokumentasikan dan dilaporkan agar tidak terjadi pada pasien-pasien yang lain, bukan hanya di rumah sakit ini, seperti itu. Nah, kemudian kalau dirawat jalan, kalau dirawat jalan itu dia senternya ke pasien itu sendiri dan keluarga pasien untuk mempersiapkan pasien itu bisa mandiri melakukan perawatan, melanjutkan perawatan di rumah, terapi obat di rumah. Jadi pasien dari mulai screening resep dulu, tetap screening resep dulu. Jadi resepnya itu harus dipastikan dulu benar dosisnya, rutenya, frekuensinya minum obatnya ya. Terutama untuk pasien anak-anak atau BB-nya yang tidak normal itu kan perlu adjustment dosis ya. Kemudian ada lagi di samping pengkajian resep tadi itu screening resep, masih hampir sama sih Mbak, tetap edukasi dan konseling ke pasien dan ke keluarga pasien. Bagaimana cara menggunakan obatnya, rute penggunaan obatnya, frekuensi, maksudnya rute ini ya, ada yang obat yang dimasukkan ke dalam dubur, nanti kalau dia nggak benar dia bilang dimasukkan ke dalam bubur, dimasaknya lah pakai bubur, padahal dimasukkan ke dalam dubur. Kan ada obat-obat kejang itu ya, ada juga yang untuk demam yang dimasukkan lewat dubur ya. Nah, itu harus disampaikan secara detail, takutnya dia dengarnya bubur gitu. Nah, kemudian selama apa durasi pengobatannya, misalnya antibiotik harus benar-benar disampaikan. Kalau yang sirup kering ya, sirup kering itu maksimal penggunaan 7 hari, jadi tidak mesti harus dihabiskan. Misalnya dia penggunaannya 2 kali sehari 3 mili ya. Misalnya cefixim sirup 2 kali sehari 3 mili, berarti kebutuhan dalam sehari itu 6 mili ya Mbak. Isi satu sirup itu volumenya 30 mili, 30 mili dibagi 6, berarti habis dalam 5 hari. Berarti judulnya harus dihabiskan. Tapi ketika sediaannya dosisnya pasien ini cuma 2 kali sehari 1 mili misalnya, 2 kali sehari 1 mili, berarti kebutuhan sehari kan 2 mili ya, sedangkan sediaannya kan 30 mili, 30 mili dibagi 2 berapa? Habis dalam 7,5 hari, otomatis tidak boleh dihabiskan kalau masih ada sisa 0,5 mili. Kenapa? Karena jika penggunaan obat dry syrup ini ketika sudah dicampur air itu hanya aman untuk dikonsumsi selama 7 hari, takutnya nanti dia jamuran. Kalau diminum pas di hari ke-8 masih ada sisa kan, karena perintahnya dihabiskan, takutnya udah jamuran malah diare si pasien gitu. Nah, terus kemudian ada evaluasi penggunaan obat. Evaluasi penggunaan obat ini perlu dilakukan secara berkala untuk terus memonitoring keberlanjutan bagaimana efisiensi dari pengobatan itu, seperti itu.
Jadi titik beratnya itu kalau dirawat inap dia ke interkolaborasi, kemudian ke pelayanan obatnya itu ke one daily dose ya, one daily dose sebutan obat untuk 1 hari. Bahkan sebenarnya lebih bagus kalau dia unit dose untuk meminimalisir kesalahan penggunaan obat, medication error. Kemudian kalau yang dirawat jalan itu dia langsung edukasinya ke pasien dan keluarga pasien untuk mempersiapkan pasien ini bisa minum obat rawat jalannya di rumah itu sesuai dengan apa yang telah diresepkan oleh dokter. Nah, terus juga dibekali dengan edukasi mengenai efek samping apa yang potensial terjadi dan bagaimana si pasien ini biar tidak panik. Jangan sampai dia tiba-tiba panik, obat tidak diminum. Padahal efek sampingnya seperti rifampicin ya. Rifampicin itu bikin urin itu berwarna pink. Takutnya pasien yang obat TB ini tidak minum rifampicin, akhirnya apa? Dibilangnya mungkin, ini urin aku kenapa berdarah? Padahal itu memang efek samping yang memang terjadi untuk pasien yang meminum rifampicin ya Mbak. Harus terus dilanjutkan, urin yang berwarna merah itu akan berhenti setelah terapinya selesai, tidak menggunakan rifampicin lagi. Jadi pasien harus dibekali kapan dia harus datang ke tenaga medis ya jika menemukan efek samping, dan kapan dia memang harus tetap stay cool karena sudah dibekali memang itu potensial terjadi, jadi tidak terlalu panik seperti itu. Sudah diedukasi, dia tahu misalkan habis minum obat itu urinnya menjadi pink, jadi kan pasien yang minumnya nggak khawatir gitu ya. Ada lagi yang pasien anak-anak yang dapat obat pengencer dahak erdosain, karena mereka anak-anak kan kita batuk kan, itu kan obatnya bikin, ada yang obat batuk yang bikin ngerangsang batuk, ada yang mengencerkan dahak, nanti dikeluarkan lewat BAB. Nah, jadi kalau keluarga pasien ibunya nggak diedukasi setelah minum obat pengencer dahak ini, mukolitik gitu ya, nanti di dalam BAB-nya ada lendir, dia kan takut, loh kenapa minum ini anak aku kok berlendir BAB-nya, akhirnya nggak dilanjutin, batuknya kan nggak sembuh. Apalagi kalau ada riwayat asma, dia sesak, tambahkan karena dahaknya nggak dikeluarkan. Jadi itu harus diedukasi. Bagus keluar lendir itu berarti kan dahaknya keluar melalui BAB itu, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yang gitu perlu harus diedukasi. Baik, Ibu Nuni tadi sudah menjelaskan bahwasannya itu apoteker itu bekerja sama, berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Jadi apa bentuk kolaborasi apoteker dengan dokter dan perawat dalam perawatan pasien? Oke, baik. Nah, kolaborasinya tadi saya udah bilang ya, IPC ya, interpersonal collaboration. Jadi interpersonal collaboration ini merupakan kolaborasi antar beberapa macam profesi kesehatan, profesi tenaga kesehatan, tenaga medis ya, dokter, perawat, nutrisi, yang memang sama-sama tujuannya untuk menjamin efektivitas terapi si pasien dan menjaga keselamatan pasien, safety, keselamatan pasien dalam pengobatan ya. Nah, apa saja bentuk nyata kolaborasi tersebut? Yang pertama, kolaborasi klinis langsung. Ya, artinya berarti kita langsung menerapkan ke pasien-pasien ya melalui visit atau ronde bersama setiap kunjungan ke bed-bed pasien itu untuk melihat seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana perkembangan terapi si pasien. Kemudian pemantauan terapi obat, apoteker itu boleh memberikan rekomendasi terhadap pengobatan yang diterima oleh pasien. Mungkin bisa saja penggantian terapi, saran penggantian terapi. Misalnya kalau ada obat yang ini melihat hasil laboratoriumnya masih belum adekuat, bisa saja memberikan saran kepada dokter untuk penggantian obat atau mungkin penyesuaian dosis ya Mbak. Kemudian ada rekonsiliasi obat. Jadi di setiap tahapan pasien admisi itu dari IGD, kemudian selama masa perawatan, bahkan nanti waktu discharge planning, waktu pasien itu akan keluar rumah sakit, itu kan jenis-jenis obat yang dikonsumsi itu kan berbeda-beda. Dari mulai dia masuk IGD, tadi saya bilang mungkin dia ada minum obat rutin, atau pakai obat rutin seperti obat asma dan sebagainya, itu dituliskan dalam rekonsiliasi obat. Nanti terapi dia yang dia dapatkan selama perawatan itu apa aja dituliskan. Kemudian sampai ke
waktu dia discharge keluar ke rumah sakit, obat yang dipakai itu apa aja, tujuannya apa, untuk menjamin bahwa pasien ini mendapatkan obat yang memang tepat, tidak terjadi duplikasi, agar terhindar juga dari interaksi-interaksi obat yang bahkan dapat membahayakan si pasien itu sendiri. Nah, kemudian manajemen pengobatan dan edukasi. Yang pertama itu handover. Handover itu serah terima antara apoteker dan perawat ya, tentang daftar pemberian obat yang didapat oleh setiap pasien yang melaksanakan terapinya rawat inap di rumah sakit. Jadi di dalam handover itu tersedia apa aja obatnya yang diberikan untuk setiap pasien, rute pemberiannya apa, kemudian dosisnya, sampai ke waktu pemberian jam detilnya. Bahkan di situ jika ada obat-obatan high killer, untuk penanganan high killer itu yang harus dicek ulang. Kemudian konseling dan edukasi, ini sangat penting. Sekali lagi udah berapa kali saya ulangin, konseling dan edukasi ini jadi memang sangat perlu diberikan ke pasien. Dalam hal ini kita tim kolaborasi ya Mbak. Jadi dari dokternya memberikan edukasi juga, apoteker memberikan edukasi, dan tim perawat dan nutrisi juga memberikan edukasinya untuk sama-sama kita memberikan pengobatan yang efektif agar hari rawatnya tidak lama atau mungkin terhindar dari infeksi nosokomial yang memang punya peluang untuk didapat jika hari rawatnya lama ya. Nah, kemudian kalau yang di rawat jalan, konseling dan edukasi juga dibutuhkan tadi, apalagi untuk obat-obatan yang memang diminum jangka panjang ya, seperti obat-obatan hipertensi tadi yang saya bilang tadi ya, obat-obat rutin. Jangan sampai pasien tiba-tiba stop dengan sendirinya gara-gara katanya, oh tensi saya sudah bagus, nggak diminum lagi, nggak terkontrol, sementara pola hidup tidak dibenarin, akhirnya kan dia kambuh lagi. Dan kalau hipertensi tidak terkontrol itu kan yang lain bahayanya mengintai ya, ada tadi ginjal, misalkan jantung dan sebagainya kan bisa timbul. Jadi jangan sampai pasien itu malah dapat bonus gara-gara obatnya tidak diminum secara tepat dan rutin karena bosan, tidak teredukasi. Bagaimana kerja obatnya, berapa lama durasi pengobatannya, dan jangan stop tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter gitu. Nah, kemudian ada lagi discharge planning. Nah, untuk discharge planning ini itu berarti di rawat inap ya, persiapan pasien ini sebelum pulang ke rumah. Jadi di discharge planning ini obat itu dicek dulu oleh apoteker yang ada di ruangan, apakah obatnya sudah sesuai, karena dia perlu kita cek ulang dari CPPT namanya, di medical record itu yang dituliskan oleh dokter, apa obatnya untuk persiapan pulang itu, itemnya apa aja, dosisnya apa aja, dosisnya berapa, kemudian dan rute cara pakainya serta durasi pengobatannya berapa lama. Nah, kemudian baru setelah obatnya disiapkan oleh teman yang ada di depo, kemudian kita edukasi lagi si pasiennya untuk memastikan bahwa pasien benar-benar sudah paham bagaimana cara penggunaan obatnya, lama terapinya, dan tentu saja dibekali tadi ya efek samping yang mungkin timbul jika ada. Jangan panik si pasien tiba-tiba kan, malah langsung tiba-tiba ke rumah sakit padahal itu tidak berbahaya. Nah, efek samping dari obat itu sendiri. iya, kemudian ada kolaborasi strategis dan sistemik, misalnya penyusunan clinical pathway, panduan pengobatan, ada yang penata gunaan antimikroba, antibakteri untuk mencegah resisten itu, dan kemudian ada lagi yang dokumentasi CPPT itu, masing-masing profesi itu menuliskan rekomendasinya untuk dalam perawatan pengobatan pasien selama dirawat itu kan. Setiap dokter menuliskan setiap hari juga, apoteker, perawat juga menuliskan di situ bagaimana perkembangan si pasien dan rekomendasinya untuk terapi pasien itu gitu. Ya, jadi secara umum peran apoteker ini untuk menjamin mutu tadi ya, mutu dan keselamatan pasien ini, yang pertama bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, ikut menunjuk dan tenaga medis untuk memastikan bahwa pasien itu tidak terlalu lama rawat inapnya di rumah sakit, dalam arti yang bisa mengurangi hari rawat inap. Kemudian juga mencegah medication error ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin pasien itu patuh
minum obatnya. Gitu, jangan sampai dia tidak patuh minum obat, semaunya aja disuruh minum sirup itu 1 sendok teh dibilang 1 sendok makan, takutnya nanti kena efek samping. Dan kemudian juga efisiensi biaya. Kemudian meningkatkan kepuasan pasien ya. Kepuasan pasien karena terlihat perawatan yang kolaborasi ini, jadi pasien itu merasa dia mendapatkan perawatan secara holistik, tidak hanya satu tenaga profesional aja. Jadi pasien akan terlihat lebih puas karena mendapatkan pelayanan yang holistik dan terintegrasi dari beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan. Gitu. Tadi sudah Ibu Runi jelaskan bahwa kalau ada pasien yang pulang itu harus konseling obat dulu. Nah, terus mengapa konseling obat itu penting sebelum pasien itu pulang dari rumah sakit? Konseling obat sebelum pasien pulang, ya, konseling obat sebelum pasien pulang itu memang sangat krusial. Yang pertama itu untuk menjamin keberlanjutan perawatan, jadi kontinuitas perawatan di rumah. Jadi pasien itu kan setelah dia dirawat di rumah sakit, dia harus bisa melanjutkan pengobatan secara mandiri di rumah. Jadi pasien itu harus benar-benar paham daftar obat yang memang harus dia minum di rumah, ya, harus diminum atau digunakan di rumah setelah perawatan, agar pasien itu bisa melanjutkan terapinya dengan aman. Nah, kemudian mencegah kesalahan pengobatan ya Mbak, tadi sebelum pulang itu kan dicek lagi ya, jangan sampai ada kekeliruan dosisnya, ada mungkin terbaca interaksi obat yang mungkin berbahaya gitu. Nah, kemudian meningkatkan kepatuhan pasien karena edukasi dan konseling ini itu bisa meningkatkan pemahaman pasien terhadap apa obat yang harus dia minum, bagaimana cara menggunakannya, berapa lama dia harus menggunakan, dan apa efek yang diharapkan, ya, serta bagaimana cara menghandle jika terjadi efek samping tadi itu. Nah, kemudian di samping meningkatkan kepatuhan bisa mencegah terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan. Kemudian menurunkan angka rawat inap kembali atau readmisi. Jadi pasien-pasien jika di rumah itu sudah minum obat sesuai dengan anjuran, udah pas, jadi dia diharapkan ya tidak akan mendapatkan penyakit penyerta yang lain gitu. Jadi yang mengharuskan dia kembali lagi ke rumah sakit. Ya seperti saya bilang tadi, minum obat harusnya 1 sendok teh diminum 1 sendok makan, malah dapat efek yang tidak diinginkan, akhirnya harus kembali lagi ke rumah sakit. Nah, kemudian mendukung kemandirian pasien tadi ya. Oke, baik. Dari penjelasan Ibu Runi tadi, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat tentang perannya tenaga apoteker di rumah sakit? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Peran apoteker itu setahu masyarakat luas itu meracik obat ya, hanya menyeracik obat, menyerahkan obat. Padahal ada sisi lain yang memang perlu dilaksanakan oleh apoteker, yaitu untuk memastikan bahwa obat yang didapat oleh pasien itu memang obat-obatan yang aman, tepat, efektif, sehingga untuk terapi pasien itu bisa lebih efektif. Nah, jadi untuk masyarakat luas jangan ragu, tanya obat, tanya apoteker. Tanyakan selalu kepada apoteker, baik apoteker yang di rumah sakit atau Bapak Ibu yang mungkin mendapatkan pengobatan di puskesmas, di sana juga ada apotekernya, atau di klinik di sana juga ada apotekernya, atau mungkin mengunjungi apotik. Jangan lupa jika ingin bertanya terkait obat, tanyakanlah kepada apoteker agar mendapatkan informasi yang jelas dan sangat bermanfaat untuk keperluan terapi Bapak Ibu, untuk di samping menjaga keselamatan tadi itu juga untuk mendukung efisiensi biaya. Jangan sampai Bapak Ibu mencoba-coba obat padahal yang memang tidak dibutuhkan gitu. Dan akhirnya bukan sembuh, malah muncul efek yang tidak diinginkan. Baik sahabat, sudah selesai sesi tanya jawab kita hari ini mengenai tentang peran penting apoteker di rumah sakit. Baik, terima kasih Bu Runi atas kesempatannya dan waktunya sudah hadir dan menjadi narasumber kita hari ini. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat dan salam sehat. Baik sahabat RSMI, sudah edukasi kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube PKRS.
Dan nantikan kami dalam episode-episode menarik lainnya. Dan kalian juga boleh komen untuk mau dibahas tentang penyakit atau edukasi apa yang kalian butuhkan. Bisa komen ya guys. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.